Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Allah SAW datang bergilir kepada para istri beliau dalam satu malam. Waktu itu Nabi mempunyai 9 orang istri. Ya, jadi boleh berjalan berkeliling ya. Kita tidak tahu apa setelah itu bertemu dalam keadaan junub itu boleh, diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1, kita pada kitab mandi, hadis 179. Dari Maula Ummu Hani binti Abu Thalib radhiyallahu anha, katanya, dia mendengar Ummu Hani berkata, saya pergi kepada Rasulullah SAW pada tahun penaklukan Mekah. Kedapatan olehku Rasulullah sedang mandi dan Fatimah putri beliau menutupinya. Kata Nabi, siapakah itu? Jawabku, aku, Ummu Hani. Dari hadis ini yang paling mendasar bahwa kalau mandi itu harus tertutup. Ditolong oleh anak perempuan boleh-boleh saja menutupinya dengan selembar kain dijembreng begitu ya. Fatimah menghadap sana, di belakangnya ayahnya sedang mandi, atau sebaliknya Fatimah menghadap ke kainnya, ayahnya sedang mandi, seperti itu. Bahwa mandi harus tertutup. Masuklah Ummu Hani yang bertanya. Hadis 180. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia bertemu dengan Nabi SAW pada sebuah jalan di Madinah. Ketika itu Abu Hurairah berhadas junub, lalu dia menghindar dan pergi mandi. Sesudah itu dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, kemana engkau tadi? Hai Abu Hurairah, jawabnya, tadi saya berhadas karena junub. Saya malas duduk bersama Anda ketika saya tidak suci seperti itu. Sabda Nabi, subhanallah, orang muslim itu tidak najis. Seperti itu ada keterangan dari penulis terjemah. Orang junub boleh juga berjalan-jalan. Junub itu ketika yang terhalang oleh junub adalah sholat, hal-hal seperti melakukan untuk ibadah. Kalau ketemu Rasulullah bersentuhan dengan sang muslim itu tidak menghalangi. Junub itu boleh saja. Hadis 181. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Allah SAW datang bergilir kepada para istri beliau dalam satu malam. Waktu itu Nabi mempunyai 9 orang istri. Ya. Jadi boleh berjalan berkeliling ya. Kita tidak tahu apa setelah itu bertemu dalam keadaan junub itu boleh, diajarkan oleh Rasulullah. Hadis 182. Abu Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, adakah Nabi SAW tidur ketika dia masih junub? Jawab Aisyah, ada, tetapi dia berwudu seperti wudu sembahyang. Kalau kita habis bersetubuh dengan istri, kemudian suasana begitu dingin, cuci saja kemaluan kita, kemudian berwudu dan tidurlah. Nanti ketika datang subuh hendak sholat, mandilah, mandi junub, mandi jinabah, kemudian berwudulah dan sholat. Seperti itu. Boleh kita tidur tapi tetap dalam keadaan wudu dan bersih. Hanya belum bisa dinyatakan untuk dipakai sholat. Hadis 183. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, biasanya Nabi SAW apabila beliau hendak tidur padahal dia masih junub, dibasuhnya kemaluannya dan dia berwudu lebih dahulu seperti wudu untuk sembahyang. Ya, setelah itu tidur seperti itu. Jadi nanti pada saat subuh mandi janabah, kemudian berwudu dan sholatlah. Junub menghalangi sholat, tapi tidak menghalangi tidur setelah kita mencuci kemaluan dan berwudu. Hadis 184. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW pada suatu malam bahwa ia junub. Kata Rasulullah kepadanya, berwudulah
dan basuhlah kemaluanmu, sesudah itu tidurlah. Menguatkan 3 hadis sebelumnya bahwa sehabis bersetubuh dengan istri dan kita lebih suka untuk tidur karena dingin pada malam itu, tetaplah cucilah kemaluan dan berwudulah dan tidurlah. Menjelang sholat janabah, mandi janabah, berwudu dan sholat. Hadis 185. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu bersetubuh dengan istrinya, maka wajiblah dia mandi. Ini menguatkan kewajiban mandi, bahwa walaupun dia tidur setelah wudhu, kemudian tetap harus mandi untuk berwudhu dan bersolat. Kita masuk kitab haid. Kitab haid hadis 186, cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kami berangkat tiada lain sengaja kami selain dari mengerjakan haji. Setelah kami sampai di Syarif, saya haid. Rasulullah SAW datang kepadaku padahal aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Haidkah engkau? Jawabku, betul. Sabdanya, sesungguhnya haid itu adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kaum wanita, anak cucu Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang haji selain tawaf keliling Ka'bah. Aisyah menambahkan, setelah itu Rasulullah berkurban untuk para istri beliau dengan menyembelih sapi. Kurban tidak menghalangi orang-orang yang sedang haid. Yang menghalangi orang haid melakukan ibadah adalah jangan tawaf ketika haid, seperti itu. Tunggu saat selesai haid, kemudian mandi nifas, kemudian barulah tawaf. Biasanya yang akan dilakukan Aisyah tawaf wada, tawaf penutupan. Hadis 187. Cerita dari Urwah bahwa dia ditanya orang, bolehkah wanita haid melayaniku dan bolehkah wanita junub mendekatiku? Jawab Urwah, semuanya boleh bagiku, semuanya boleh melayaniku dan tiada celahnya. Aisyah menceritakan kepadaku dia pernah menyisir rambut Rasulullah SAW ketika dia sedang haid. Padahal ketika itu Rasulullah sedang iktikaf di masjid. Maka didekatkannya kepalanya kepada Aisyah yang sedang berada di dalam kamarnya. Lalu Aisyah menyisir rambut Rasulullah dan padahal dia sedang haid. Catatan penerjemah, rumah Aisyah setali dengan masjid, hanya dibatasi dengan dinding. Antara keduanya dihubungkan dengan sebuah pintu. Pada suatu ketika waktu Aisyah sedang haid, Rasulullah SAW iktikaf di masjid. Rasulullah mengulurkan kepala beliau kepada Aisyah yang sedang dalam rumah, lalu disisirkan rambut beliau oleh Aisyah. Jadi orang haid boleh melayani suaminya kecuali bersetubuh. Hadis 188. Aisyah menceritakan katanya, Rasulullah SAW bersandar ke haribaanku padahal ketika itu aku sedang haid. Sesudah itu beliau membaca Quran. Ya, jadi kita boleh nyender sama istri kita yang sedang haid dan kita melafazkan Al-Quran ketika menyender itu tidak apa-apa, tidak memegang Al-Quran tapi melafazkannya boleh seperti yang dicontohkan Nabi. Jangan bersetubuh. Hadis 189, hadis terakhir untuk pagi hari ini. Ummu Salamah bercerita, katanya, pada suatu ketika aku tidur bersama Nabi SAW di bawah satu selimut kain bulu. Tiba-tiba aku haid, lalu aku menjauhkan diri dari Nabi dan mengambil kain haidku. Nabi SAW bertanya, haidkah engkau? Jawabku, betul. Lalu aku dipanggilnya dan tidur kembali bersama-sama dengan beliau di bawah selimut itu. Ya, tidur bersama orang haid, bersama istri haid boleh, dan yang tidak dilakukan adalah bersetubuh. Dan di Ummu Salamah diminta untuk membalut haidnya seperti itu. Ada catatan penterjemah, dalam agama Yahudi dahulu orang haid dijauhi benar dalam
pergaulan, tetapi syariah Islam membolehkan bergaul dengan suami selain bersetubuh. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar, kita lakukan suruhan-suruhan ini dengan mudah, insya Allah mendapatkan syafaat pula dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa qul asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.